Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Juragan Soal Sulit. Di sini kita tidak membahas tentang soal atau pertanyaan tentang dunia otomotif, tetapi kita akan diskusi tentang adaptive cruise control. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nanang Rifai dari mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Apa sih itu ACC, alat atau sistem, atau bagaimanakah cara kerjanya? Yuk kita dalami dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, semakin ke belakang semakin modern fitur-fitur yang ada di mobil keluaran baru, tak lepas pula dengan fitur keselamatan yang diberikan. Ya, setiap pabrikan sudah pasti akan meningkatkan kenyamanan, kesempurnaan fitur keselamatan pada setiap produknya. Terdapat dua tipe keselamatan pada sebuah kendaraan, yaitu fitur keselamatan aktif dan non-aktif. Berbicara tentang fitur keselamatan aktif yang biasa digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan, misalnya pada rem aktif, sabuk pengaman, dan alarm peringatan aktif yang menggunakan sensor. Memang mobil yang menggunakan teknologi ataupun fitur keselamatan seperti itu kebanyakan tergolong mobil premium. Wajar karena teknologi ini masih mahal. Namun ada juga beberapa mobil yang kelas di bawahnya sudah menggunakan fitur modern. Sementara di Indonesia, mobil-mobil yang sudah menggunakan teknologi modern sudah banyak. Misalnya Mazda 2, Ford Focus, Pajero Sport, dan beberapa merek lainnya yang telah menggunakan teknologi modern. Juga demikian, dan masih banyak mobil lagi yang pakai, terutama mobil yang harganya tentunya dengan cost yang mahal. Baik fitur cruise control maupun ACC masih disematkan pada motor-motor high-end yang terbilang mahal, seperti Drum Tiger Explorer, XRT, Ducati Multistrada, Kawasaki Vulcan 1700, Polygator ABS, KTM 1290 Super Duke GT, dan itu terdapat pada motor atau mobil motor atau kendaraan yang memiliki harga yang cukup mahal. Selanjutnya, fitur cruise control sudah mulai banyak disematkan pada mobil keluaran terbaru, yang dimana fungsi utamanya yaitu bisa melaju dengan kecepatan stabil tanpa harus menginjak pedal gas terus menerus, sehingga fitur ini dapat meringankan kerja sopir karena bisa mengistirahatkan kaki untuk beberapa saat. Nah, maksudnya fitur ini digunakan dalam minimal kecepatan yaitu 40 km/jam. Dan fitur ini bisa digunakan biasanya di jalan tol, karena di sana laju kendaraannya lengang dan memiliki kecepatan kendaraan harus memiliki kecepatan di atas 40 km/jam. Dan dengan tambahan fitur ini, pengemudi atau pengendara dapat menghemat tenaganya karena perjalanan yang jauh, tentunya menguras tenaga, pikiran, dan waktu yang lama. Lantas bagaimana cara mengaktifkan fitur cruise control pada Xpander maupun Pajero Sport? Fitur ini sebenarnya baru bisa aktif pada kecepatan minimum 40 km/jam. Jadi fitur ini dapat beroperasi atau aktif minimal kecepatan kendaraan sepeda motor maupun mobil pada kecepatan minimum 40 km/jam, sehingga kalau aktif di jalan yang padat dengan kendaraan bermotor lain akan membahayakan. Jadi buat pemilik mobil yang punya fitur seperti ini disarankan untuk mengaktifkan cruise control sebaiknya melihat kondisi jalan di sekitarnya demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Terus cara penggunaannya pun cukup mudah, tinggal tekan tombol cruise control yang terletak di setir sebelah kanan. Ketika sudah dinyalakan, maka pada layar MID akan muncul logo cruise control, lalu cukup dengan menekan tombol set
lalu mengaktifkannya. Setelah itu mobil pun akan melaju sesuai kecepatan terakhir saat tombol ditekan. Misalnya pada kecepatan 80 km per jam dengan fitur cruise control, pengemudi cukup mengendarai mobil hingga 80 km per jam dan lalu mengaktifkan fitur tersebut. Pada tombol cruise control ini juga tersedia tombol plus minus yang berfungsi untuk meningkatkan atau mengurangi kecepatan mobil saat fitur ini aktif. Untuk mengakhirinya cukup menginjak kaki pedal rem, maka otomatis kendali fitur ini kembali kepada pengemudi atau tidak aktif lagi. Untuk pengembangannya dari cruise control dikembangkan lagi menjadi teknologi yang lebih maju, yaitu Adaptive Cruise Control atau ACC. Fitur ini lebih canggih karena menggunakan teknologi yang lebih tinggi, termasuk untuk melakukan pengereman secara otomatis. Aplikasinya yang sudah pabrikan yang sudah memakainya diantaranya Mitsubishi Pajero Sport Dakar terbaru pun sudah dilengkapi dengan fitur ini. Cara mengaktifkannya sama dengan cruise control biasa melalui tombol pada lingkaran kemudi. Pada fitur ACC sudah menggunakan teknologi yang bertujuan untuk mendeteksi jarak dan kecepatan dengan kendaraan lain yang berada di depan dengan cara mengunci kecepatan mobil di depannya. Jadi pada fitur ACC ini dapat mengukur jarak dan kecepatan pada mobil yang ada di depan kendaraan itu. Mobil akan mengerem ketika jarak mobil sudah terlalu dekat. Begitu juga ketika mobil mendeteksi jarak yang terlalu jauh dengan kendaraan di depannya, mobil akan menambah kecepatan sesuai dengan settingan kecepatan terakhir pada cruise control ini. Teknologi pada fitur ACC akan memberikan input kepada sistem elektronik mobil untuk mengatur bukaan gas, transmisi, manajemen tenaga mesin, pengereman ketika fitur ini diaktifkan. Jadi teknologi ini sebagai input dan diteruskan kepada ECU, Electronic Control Unit, sebagai otak dan dieksekusi melalui pengaturan bukaan gas, transmisi, manajemen tenaga listrik dan lain-lainnya. Sedangkan pada sepeda motor gunanya untuk meningkatkan kenyamanan pengendara sepeda motor. Berbagai teknologi disematkan oleh pihak pabrikan, salah satunya yaitu cruise control yang biasanya dimiliki oleh motor cruise ataupun touring. Secara garis besar sih fungsinya memang sama dengan cruise control pada mobil, yaitu menjaga kecepatan sepeda motor tetap konstan. Dengan kata lain, motor tetap melaju pada kecepatan yang sama ketika cruise control diaktifkan meskipun tuas gas tidak diputar. Fitur ACC pun bisa memberikan dampak positif lainnya, yaitu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar. Pasalnya kecepatan putaran mesin konstan mengonsumsi bahan bakar lebih sedikit daripada stop and go. Jadi konsumsi bahan bakarnya kan kecepatan kendaraan konstan, sehingga konsumsi bahan bakarnya itu tetap atau stabil dibandingkan dengan idle yang ada di sepeda motor kendaraan yang sebelumnya. Dengan kehadiran ACC juga membuat pengendara lebih nyaman ketika menempuh perjalanan jauh. Saat ini, baik fitur cruise control maupun ACC masih disematkan pada motor-motor high-end yang terbilang mahal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Perbedaan teknologi sebelumnya di antara ACC dapat melakukan pengiriman secara otomatis daripada cruise control yang tidak bisa melakukan pengiriman secara otomatis, di mana hanya bisa melakukan kecepatan secara konstan. Selanjutnya, ACC dapat mendeteksi jarak kecepatan kendaraan yang ada di depannya. Apabila jarak terlalu dekat, sistem akan melakukan pengiriman sehingga didapat jarak aman beriringan di jalan. Teknologi ini dijadikan sebagai input data pada sistem elektronik data pada kendaraan untuk mengatur kecepatan pada kendaraan itu sendiri. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi seperti Adaptive Cruise Control, pengguna kendaraan
diberikan kenyamanan dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat melakukan perjalanan yang jauh. Untuk menghemat tenaga pengemudi pada saat melakukan perjalanan sehingga pengemudi tidak cepat lelah. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat video berikut ini penjelasannya. Dan setelah melihat video yang akan diputar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada diskusi pada materi ini kurang lebih jelasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensor, and with these sensors we can measure the surroundings of the bike. The advanced rider assistance systems contain the functions of adaptive cruise control, forward collision warning, and blind spot detection. The adaptive cruise control function controls the speed of the motorcycle and the distance to the vehicle ahead. The system can be activated with a switch on the handlebar and is using the front radar sensor. When a vehicle ahead drives slower, the motorcycle's speed is adjusting to the preceding vehicle in order to maintain a safe distance. The display instrument keeps the rider permanently informed of the current status. This function reduces the stress of riding, especially in dense traffic, and it can avoid rear-end collisions. The forward collision warning function constantly monitors the distance to the vehicle in front. If the situation becomes critical, the system emits a visual, acoustic, or haptic warning to the rider. The timing of the warning takes into account the rider's reaction time and the time required for decelerating the vehicle so that the situation remains as safe as possible. The blind spot detection function uses the rear radar sensor, which constantly monitors the back of the bike. It supplies information to the rider when another vehicle is in the blind spot or a faster vehicle is approaching in a neighboring lane. The advanced rider assistance systems reduce the stress of the rider so that he can enjoy the riding experience more. 1 in 7 accidents could be prevented with the help of advanced rider assistance systems.